Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Bernadette Ginung Putri Anggini dan rekan saya Ibu Nur Afidah Pujiningsih. Saya adalah CGB Angkatan 7 Kota Surakarta dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surakarta yang selalu didampingi oleh fasilitator saya, Bapak Gianto, dan pengajar praktek saya, Bapak Pendi Putro. Saat ini saya akan menampilkan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Nur Afidah. Pada momen ini saya akan melakukan tindakan awal supervisi akademik, yaitu pra-observasi terhadap rekan sejawat saya, Ibu Nur. Kegiatan ini diharapkan supaya guru yang akan disupervisi merasa nyaman dan siap untuk disupervisi. Kegiatan kami ini nanti berupa diskusi yang sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan supervisi perencanaan pembelajaran Ibu Nur yang akan kami lakukan nanti pada hari Senin yang akan datang. Berikut ini kegiatan pra-observasi kami. Selamat pagi, Bu Nur. Selamat pagi, Bu Kinung. Bagaimana kabar hari ini, Bu Nur? Alhamdulillah, saya hari ini sehat, Bu Kinung. Bagaimana dengan Ibu Kinung sendiri? Sehat dan semangat, Bu Nur. Puji Tuhan, nggih. Bu Nur, seperti yang sudah saya sampaikan ke Bu Nur kemarin, bahwa hari ini saya ingin mengobrol mengenai kesiapan Bu Nur untuk melaksanakan supervisi pembelajaran Bu Nur nanti di kelas ya, pada hari Senin yang akan datang. Saat ini tidak ada jam pembelajaran, Bu Nur, free kan? Iya, hari ini saya kosong, Ibu Kinung. Jadi saya free, masih mengajar nanti sekitar jam ke-8, jadi masih lama kok. Oh, baiklah, Bu Nur. Sebelumnya silahkan Bu Nur memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afidah Pujiningsih. Saya adalah rekan dari Ibu Kinung. Kami mengajar di SMK Negeri 1 Surakarta. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan kebetulan saya mengajar di kelas 11. Terima kasih Bu Nur atas sesi perkenalannya yang Bu Nur mengajar bahasa Inggris ya di kelas 11. Sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu Nur menjelang supervisi nanti yang akan saya lakukan pada hari Senin. Baik, Ibu Kinung, tentunya yang pertama perasaan saya sangat senang karena saya mempunyai kesempatan untuk melakukan refleksi dari teman sejawat yang biasanya di sekolah kami dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun wakil dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, tentu dari saya sendiri merasa senang juga karena dalam kegiatan ini nanti saya terutama bisa mengetahui hal-hal apa saja yang sekiranya masih kurang dalam kompetensi saya sebagai guru dalam mengajar peserta didik, kemudian hal-hal apa saja yang sekiranya sudah baik dan perlu saya pertahankan atau mungkin banyak hal yang masih perlu saya tingkatkan lagi dalam mengajar anak-anak. Oke, bagus sekali Bu. Berarti nanti Ibu setelah mengadakan supervisi nanti bisa menjadi refleksi Ibu ya untuk kedepannya lebih baik. Saat saya supervisi nanti, Ibu akan mengajarkan apa dan apa tujuan pembelajarannya nanti? Coba tolong diceritakan. Baik, Bu Kinung. Jadi pada saat nanti Bu Kinung supervisi, rencana saya akan mengajarkan tentang materi prosedur teks atau teks prosedur. Kemudian nanti tujuan dari prosedur teks itu yang pertama nanti saya harapkan para peserta didik itu yang pertama bisa memahami atau menganalisa tentang struktur teks, kemudian unsur kebahasaan, kemudian fungsi sosialnya dan juga hal-hal yang berkaitan dengan teks tersebut dan peserta didik melakukannya secara berkelompok. Kemudian yang kedua, saya harapkan nanti para peserta didik bisa menemukan informasi rinci yang terkandung dalam teks tersebut. Kemudian yang terakhir nanti para peserta didik bisa menyimpulkan isi dari teks tersebut seperti apa. Demikian Bu Kinung. Jadi materi yang akan disampaikan dalam supervisi kita nanti dari Bu Nur adalah mengenai prosedur teks yang dengan tujuannya adalah memahami fungsi teks,
kemudian struktur teks itu sendiri dan penggunaannya dalam keseharian. Oke, baiklah Bu Nur. Apa hal-hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari sisi murid sendiri dan juga dari sisi Bu Nur? Ya, baik begini. Hal-hal yang perlu saya kembangkan, yang ingin saya kembangkan, yang pertama untuk murid tentunya saya ingin mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan hari ini. Kemudian saya juga ingin para peserta didik itu bisa meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Kemudian juga saya berharap mereka dari materi ini bisa memberikan pengalaman belajar bahasa Inggris yang menyenangkan untuk anak-anak. Kemudian untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam dan pada level yang berbeda-beda. Bagus sekali, benar. Jadi dari paparan panjenengan tadi bahwa panjenengan itu sudah menempatkan diri sebagai guru yang menjadi pendidik yang mengutamakan anak, yaitu memfasilitasi anak dengan kemampuan mereka di Bu Nur. Nah, sekarang pembelajaran nanti, kira-kira dalam pembelajaran nanti apa tantangan-tantangan yang Ibu akan hadapi dalam materi atau mata pelajaran yang Ibu ampu? Iya, tantangan yang saya hadapi tentunya ini berkaitan dengan tingkat kemampuan murid saya yang beragam begini. Jadi dalam hal ini saya harus bisa memfasilitasi mereka. Jadi bagaimana semua murid itu bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran materi teks prosedur yang akan saya ajarkan nanti. Oke, baiklah Bu Nur. Dari pernyataan panjenengan tersebut sepertinya dalam menjawab tantangan yang muncul dalam panjenengan mengajar di kelas itu banyaknya sudah mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi, karena tadi sudah panjenengan munculkan beragamnya kemampuan anak yang berbeda-beda, dan di situ panjenengan ingin memfasilitasi mereka semua untuk meraih tujuan pembelajaran. Baiklah Bu Nur, sekarang tolong ceritakan apa yang sudah panjenengan persiapkan untuk supervisi yang akan kita lakukan besok hari Senin. Baik Bu Kinong, jadi yang pertama tentunya saya akan mendata peserta didik saya akan mendata mereka, kemudian saya kelompokkan ke dalam tingkatan yang mereka kuasai, apakah mereka sudah masuk ke kemampuan tinggi atau high level, apakah sudah masuk ke kemampuan sedang atau middle, atau mungkin masuk ke tingkat low atau tingkat rendah. Kemudian nanti setelah saya kelompokkan tersebut, saya akan memberikan materi yang sama, yaitu berupa teks prosedur, tetapi tentunya saya memberikan materi ini dengan teks bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, Bu. Jadi saya harapkan masing-masing level nanti itu setelah mereka memahami ini, mereka bisa menyampaikan pemahaman yang mereka dapatkan, kemudian mereka presentasikan pemahaman mereka dengan teman-teman yang lain dalam kelompok mereka. Oke, luar biasa sekali Bu, bahwa pemaparan panjenengan itu bisa saya gambarkan bahwa tingkat kesulitan murid panjenengan yang berbeda level itu dari high, middle, and low itu nanti bisa terfasilitasi semua, sehingga nanti anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan nanti. Lalu untuk persiapannya ini Bu, apa yang Ibu sudah lakukan atau yang akan panjenengan lakukan? Persiapan yang saya akan lakukan dalam mengajar teks prosedur ini nanti, yang pertama tentunya saya akan menyiapkan materi. Jadi materi yang akan saya ajarkan nanti berupa teks prosedur itu. Kemudian yang kedua, saya akan membuat modul ajar, dan tentunya dalam modul itu akan dilengkapi dengan LKPD. LKPD ini nanti akan digunakan untuk peserta didik dalam berdiskusi, memberikan pemahaman mereka dengan teks tersebut. Kemudian juga tentunya yang paling penting, saya juga harus menyiapkan media pembelajaran sebelum saya memasuki kelas. Jadi dengan harapan saya sudah menyiapkan LCD, video, dan lain-lain, dengan harapan
pembelajaran pada saat itu nanti bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Oke, bagus sekali Bu Nur. Sepertinya persiapan yang panjenengan sudah atau akan panjenengan lakukan itu sudah lengkap ya. Terima kasih Bu Nur untuk kali ini sudah memberikan informasi-informasi mengenai apa yang sudah panjenengan lakukan dan akan panjenengan lakukan untuk persiapan supervisi kita nanti pada hari Senin ya. Jangan lupa nanti besok Senin kita supervisi nggih. Terima kasih sekali Bu Nur. Oke. Demikianlah praktek praobservasi supervisi akademik dengan berpikir coaching. Sekian dan terima kasih. Okay, good morning, students. Good morning. Okay, how's life? I'm fine, thank you. And you? Yes, everyone fine. Yes, good. I'm okay, thank you. Okay, before we begin our lesson today, I would like one of you to lead the prayer. Want to lead the prayer? Okay, Danpa, thank you. Would you please to lead the prayer? Thank you, Danpa. Okay, and then for the next step, I would like to check your attendance first. I begin from Andini Noviana. Andini, where are you? Absent, okay. Angelica Arya. Okay, and then Cynthia Putri. Okay. Okay, and then before we going to start our lesson today, I would like to make such kind of agreement atau class agreement. Jadi kita mau bikin yang namanya apa? Kesepakatan kelas. And this is for English class. Jadi untuk kelas bahasa Inggris kita harus membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, kira-kira what kinds of agreement that would you like to choose? Yang dipilih oleh kalian kira-kira yang mau diusulkan kira-kira apa saja untuk kesepakatan kelas kita? Oke, raise your hand please. Yes, saya siapkan ini dulu. Oke, nah, coba diulangi yang keras. Oke, jadi ini ya. Oke, anyone else? Ada lagi yang punya usulan? Yes, please, Mbak. Yes. Apa usulannya yang keras? Ya. Ada lagi? Ya, yang sini dulu, Oke, apa Mbak? Silakan yang keras. Gimana? Tidak ramai sendiri. Berarti harus apa? Harus fokus. Fokus ya. Next, yes, yang belakang. Yang belakang sana dulu, yes. Jangan menggunakan HP kalau tidak diizinkan oleh guru ya. Kita menggunakan kalimat yang afirmatif ya. Jadi
Kalau jangan menggunakan HP berarti kalimatnya yes, meminta izin ketika hendak ke kamar mandi. Anything else? Yes, yang depan dulu ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kalau kalimatnya yang afirmatif bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Masih adakah lagi? Yes, Mbak. Jaga kebersihan. Oke ya, dari 7 ini, jadi kira-kira dari yang pertama, kesepakatan kelas kita, for English class, yang pertama adalah mengangkat tangan ketika hendak bertanya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan dulu. Kira-kira adakah yang tidak setuju atau keberatan? Halo? Setuju ya? Tidak ada ya? Oke, dan yang kedua, memperhatikan guru ketika mengajar. Ada yang keberatan? Tidak ada. Oke, next. Yang ketiga, fokus dalam belajar. Ada yang merasa keberatan? Tidak ada juga. Oke, next. Yang keempat, hanya menggunakan HP ketika diizinkan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar. Adakah yang merasa keberatan? Silakan disampaikan. No? No ya, nggak ada. Oke, next. Yang kelima, meminta izin ketika hendak ke toilet. Ada yang merasa keberatan? No, nggak ada. Oke, next. 6. Buang sampah di tempat sampah. Ada yang merasa keberatan? Tidak ada. Oke, yang ketujuh, silakan menjaga kebersihan kelas. Semua deal ya? Setuju ya? Agree ya? Oke, jadi inilah kesepakatan kelas yang akan kita pakai dari hari ini sampai seterusnya. Oke, today hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Jadi saya harapkan kalian setelah belajar ini nanti kalian mampu, yang pertama adalah bisa menganalisis fungsi sosial dari teks prosedur itu apa, ya. Kemudian struktur sosialnya kayak gimana, kemudian struktur teksnya, kemudian unsur kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut itu apa saja. Kemudian setelah itu kalian harus mampu untuk menemukan informasi rinci yang ada di dalam teks tersebut. Dalam paragraf 1 nanti informasinya apa yang didapat, yang kedua apa, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, nanti kalian mampu untuk menyimpulkan isi dari teks prosedur yang akan kita bahas hari ini. Oke, gitu ya. Bisa dipahami kah? Halo, bisa dipahami? Bisa ya, oke. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. I would like all of you to stand up, please. Silahkan berdiri dulu. Yes, all of you silahkan berdiri dulu, berdiri. Berdiri semua sudah? Oke. Saya akan bilang one. Ketika saya bilang 1 atau one, kalian boleh tepuk atau clap one. 1 kali. Paham ya? When I say one, you have to clap one. Jadi silahkan tepuk tangannya 1 kali. When I say 2, berarti kalian harus clap berapa? 2 kali. Ya, 2 kali atau twice. Kemudian when I say 3, kalian
bilangnya tangannya seperti ini, bilangnya go. Oke, do you understand? Ngerti? Jadi ketika saya bilang once, berapa kali tepuknya? Satu kali ya, once, satu kali. Oke, when I say two, berapa? Dua kali two atau twice, dua kali. Kemudian when I say three, kalian bilangnya apa? Tangannya bagaimana? Oke. Oke, are you ready? Sudah siap? Yes? Oke, coba cek. Saya mulai. Oke, three. Three. One. Three. Two. Three. Two. One. Two. Three. One. Two. One. Three. One. Two. Three. Oke, semuanya sudah fokus. Thank you. Have a seat, please. Silakan duduk. Thank you. Okay, after this, I would like to give you, akan memberikan LKPD. LKPD ini akan saya bagi per kelompoknya. Oke, silakan masing-masing membuat kelompok berdasarkan apa yang sudah saya buat. Silakan, you can sit with your own group. Silakan duduk dulu dengan teman-teman satu kelompoknya. Oke, at the first, kalian bisa cek atau mengamati this video. Oke ya, jadi sesuai dengan yang ada di LKPD, silakan kalian menganalisa. Yang pertama itu kalau di sini bagian-bagian yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Kemudian setelah itu ada the goal atau the aim. Tujuannya apa? Kemudian kira-kira the material atau equipment, jadi bahan dan juga peralatan yang dibutuhkan apa. Kemudian yang terakhir adalah step atau methodnya. Sama aku di restoran Chinese yang ada di Indonesia, terutama yang lokal, itu tuh dia nasi gorengnya tuh ciri khas kayak Indonesia. Beda sama nasi goreng pepek, yang nasi goreng di Indonesia, mungkin nanti kita bikin satu tempat lain. Ya, apa yang langsung aja yang bahan-bahannya? Yang pertama kita bawang putih, bawang merah, cabai, daun bawang, dan juga untuk bumbu-bumbunya. Sini ada kecap ikan, kecap asin, saus tiram, kecap manis. Nah, ada yang opsional, kita masukkan margarin. Dan juga kalau kalian mau ditambah ebi juga sebenarnya boleh, cuma di sini aku bikin yang versi lebih simpel ya, tapi yang lebih mudah ditemukan bahan-bahannya. Lalu isiannya di sini juga opsional, terserah kalian. Di sini aku pakai ayam, bakso ikan dan juga udang. Nah, lalu dan pasti kita perlu nasi yang cocok untuk nasi goreng, jangan nasi yang jenis, nanti kurang enak. Oke, yang pertama di sini kita perlu bawang putih sama bawang merah. Dan di sini kalian boleh blender, dihalusin, boleh digiris. Cuman kalau menurutku kalau misalnya kita halusin itu nanti rasa bawangnya dia lebih hangat lagi, lebih enak lagi ya. Ini aku mau parut aja. Jangan lupa diparut kayak isiannya nggak banyak aja. Ya kalian boleh blok, boleh apa. Udah gini kita panasin
pemanasan wajan. Jadi kalau bikin nasi goreng, apinya tuh kalau makin ibaratnya sisanya dia makin panas, tentunya dia akan Kalian sambil yang lebih wangi. Makanya biasa kalau di restoran-restoran Chinese yang waktu itu pakai high pressure. Okay, after finishing your discussion, I would like every group to make a presentation in front of the class. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan yang pertama hasil dari grupnya silakan. Oke, yang raise your hand ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya dengan teman-teman. Oke, bisa pakai ini kemudian yang bawa. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kami. Saya Simana Khadijah. Saya Bapak Sarjana. Saya Sini Bawat. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang how to operating computer. First, so in this lesson you will learn how to start and enter a computer. Material start a computer. Step. First, insert the computer plug in the socket and switch on the power. So, switch on the UPS by pressing the on. Press the on or off button. Okay. Simply press the power button off or switch on the monitor by pressing the on or off button. Most laptops and other smaller computers do not have a UPS, they have a battery. Any question? Nothing? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
present the next? Siapa lagi? Ada kelompok mana lagi yang bisa menuliskan? Oke. Would you please come here? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari nama anggotanya 1 Sisi Jela, 2 Intan, 3 Kristina, 4 Gila, 5 Leka, 6 Hana. Materials: 1. 4 cup cooked white rice. 2. 1 egg beaten. 3. 50-gram chicken. 4. 3 cloves of garlic. 5. 4 cloves of salad. Seven, 2 cups. 5 teaspoon pepper. 8, 5 teaspoon powder. Blood and 5 teaspoon salt. Steps: 1. Slice chili peppers, garlic, and salt thinly to soft brown. 3. Mix the sliced chili peppers and salt with the chicken sauce. Step 1. Place chili peppers, bread, and salt in 2. Hot furnace. 3. Mix the sliced chili peppers, bread, and salt with the salt, brown, and pepper. 5. Pork and frozen chicken, salt, and pepper into the mixture. 5. Add oil and put egg and the mixture and stir it. 7. And chicken and stir it for minutes and rice. Egg and rice. 9. Egg and stir for 2 minutes. 10. Rice is ready to serve. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, who wants to be the next speaker or presenter? Siapa yang mau presentasi untuk grup berikutnya? Oke, please. Okay, for the group 1 and group 2, silakan hasilnya boleh ditempel di sana. Ini ada rekan group 1, ya. Group 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lagu tentang how to operate washing machine. Anggota yaitu saya Nafisa, saya Nabila Putri, saya Dina, saya Dina, saya Hesti.
Goal is untuk membersihkan baju kotor. Material, mesin cuci, air, sabun cuci baju. Step and metode. Pertama, masukkan baju kotor ke mesin cuci. Kedua, masukkan air dan sabun. Ketiga, nyalakan mesin cuci. Keempat, cairkan baju. Dan terakhir, baju dibuang. Kita akan menampilkan lagu yang telah kami buat. In washing machine, washing machine, mix with and some water, some water, some water. We turn on the washing machine, washing machine, washing machine. Next we try the clean washing machine, washing machine, washing machine. Now we are done and it's all clean, it's all clean, it's all clean. Coba ya, diulangi satu kali lagi temennya yang lain bantu tepuk tangan. Ya, saya abang ya. Oke, 1, 2, 3. Ready? Okay, 1, 2, 3. Ayo. Ayo. First we put the clean washing machine, washing machine, washing machine. Next we put the soap and some water, some water, some water. Next we turn on the washing machine, washing machine, washing machine. Next we put the clean washing machine, washing machine, washing machine. Now we are done and it's all clean, it's all clean, it's all clean. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan salah satu, silakan menangkap. Masuk sini aja. Okay, class, all of you have done a good job today, and this time I would like you to make that kind of reflection. Adakah yang mau memberikan refleksi tentang apa yang kita pelajari hari ini? Ada? Okay, Dava, would you please to say about your Oh yeah. Jadi today tadi about particular text di pengertiannya itu fungsinya untuk menginformasikan cara membuat sesuatu atau mengetahui sesuatu. Untuk general structure-nya itu ada goal, material, and step. Thank you Dava. Untuk teman-teman kita ulangi refleksi bersama. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? What is it? Oke, prosedur teks. Kemudian kira-kira fungsinya untuk apa? Prosedur tadi? Untuk menginformasikan tentang cara membuat
sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Oke, dan yang ketiga, the generic structure of procedure text. What is it? Tadi apa? Oke, ada goal. Kemudian yang kedua, material. Kemudian yang ketiga, step. Oke. And today, saya tadi sudah membagikan satu kertas. Silakan kertas tersebut kalian isi. Kira-kira apa yang didapat dari pelajaran hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini apa? Silakan dituangkan dalam satu kalimat saja. Kemudian perasaan kalian hari ini bagaimana setelah mempelajari prosedur teks? Boleh digambar satu gambar emot di bawahnya. Oke, do you understand what I mean? Itu ya. Oke, silakan dibuat secara cepat. Sudah? Oke, yes. Oke, kalau sudah, silakan boleh kalian tempel ke depan. One by one, silakan. Mungkin urut dari sebelah sana, ya Mas. Ya, apa yang dipelajari dan emotnya apa? Silakan Mas ditempel di situ. Iya, dari atas sini ya, langsung jajar dari sana ya, semua ya. Oke. Ya, dan yuk. Yuk semua yuk, langsung aja yuk. Yuk, dapat grup yang sini, biar cepat. Ayo, ya. Ya, next, lanjut. Yuk, yang depan sini, belum? Yuk. Sudah, boleh kembali dulu. Ya. Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya kembali. Ya, duduk dulu yang sudah. Berapa banyak yang kamu bawa? Oke. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Sudah ya? Oke, thank you for your attention. Kemudian next time atau next meeting we will discuss the new material. Kita akan belajar materi baru. Tapi sebelum saya tutup, kira-kira any question? No? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, thank you for your attention and see you next time. Kemudian yang terakhir adalah step atau metodenya.